Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 12 Juni pukul 13:29. Jadi gue mau bahas saham cam karena ada banyak pertanyaan di YouTube. Bang, saham cam perusahaannya nggak kenapa-kenapa kan? Karena sahamnya turun terus. Kenapa bang? Karena ada yang jualan. Saham memang begitu guys. Ketika yang jualan lebih ramai daripada yang beli ya sahamnya drop. Cuman kan pertanyaannya begini. Ini saham masih bagus nggak sih? Kan gitu. Pertanyaannya adalah kita nggak cuma sebatas kenapa dia turun, enggak, ini sahamnya masih bagus atau enggak, ini peluang atau kita tinggalkan saja, kan begitu. Kita mikirnya harus lebih luas daripada itu. Nah, kita harus perlu tahu kondisi beberapa CAMP ini. CAMP ini adalah perusahaan yang IPO tahun 2017. Dia memang membagikan dividen yield yang besar pada tahun 2022 dan tahun 2023. Cuman tahun 2022 dia mengambil dari laba bersihnya nih. Laba bersih cuman 17 per lembar. Dia bagiin 35. Artinya ini pasti ekuitas dan asetnya turun. Dan betul memang turun di tahun setelahnya. Jangankan di tahun setelahnya. Dia membagikan di ya bulan Agustus, bulan Juli lah. Berarti setelah itu dia akan turun tuh. Karena dia cuma punya segini nih. Laba 17 per lembar dia bagiin 35. Kemudian, ini kan tinggi nih yieldnya nih ya. Lebih dari 10%, lebih dari 10%. Kemudian tahun 2023 dia bagiin 20. DPR-nya hampir 100%. Dia hampir 100% bagiinnya. Nah, dia 2 tahun ini aja bagiin yield besar. Sebelumnya dia bagiin yieldnya kecil. Nah, polanya belum terbentuk. Siapa yang bisa menjanjikan? Ya, pola dividen payout ratio belum terbentuk. Nih, siapa yang bisa menjanjikan nanti pada RUPS di tanggal 21 Juni, kalau gua nggak salah tanggal 21 ya RUPS-nya CAMP ini, dia siapa yang bisa membagikan akan membagikan dividen payout ratio seperti tahun 2023. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari penurunan sahamnya dan apabila dia membagikan dividen payout ratio yang besar seperti tahun 2023, ini sahamnya udah menarik nih. Dia akan membagikan yield lebih dari 7%. Udah mulai lu bisa melihat wah ini bisa jadi ini sebuah peluang gitu kan. Tapi siapa yang bisa menjanjikan hal tersebut? Kan nggak ada. Kemudian yang kedua gini guys, perusahaan consumer goods itu tantangannya adalah bahan baku dan persaingannya sengit. Jadi hampir semua perusahaan consumer goods bahan bakunya ditentukan oleh bahan baku ya, labanya biasanya, dan perusahaannya memiliki persaingan yang sengit. Pemain es krim di Indonesia nggak cuma Campina. Itulah yang menjelaskan kenapa pendapatan dan laba bersih CAMP sejak tahun 2018, sejak dia IPO ya, kita ngeliat dari dia IPO. Di situ-situ aja, betul dia non siklikal, betul memang risikonya lebih kecil. Cuman karena menghadapi persaingan yang sangat sengit ya di sektor consumer goods, apalagi dia lebih spesifik jualannya jualan es krim, ya pendapatannya nggak kemana-mana. Tadinya 961 miliar, menyentuh 1 triliun, 900 miliar lagi, 1 triliun, 1 triliun, 1,1 triliun, sekarang malah berpotensi di bawah 1 triliun. Jadi itu guys. Yang kedua adalah perusahaan consumer goods bahan baku dan persaingannya sengit. Yang ketiga sudah memiliki bahan baku, labanya itu ditentukan oleh bahan baku ya, bahan baku yang naik turun dan persaingan yang sangat sengit, valuasinya mahal-mahal. Gitu guys. Untuk poin nomor 2 sendiri, kita coba ambil contoh ICBP. ICBP kalau misalkan dia tidak ekspor, dia tidak memperluas jaringannya ke global, itu bisa dihantam dia pangsa pasarnya di Indonesia. Mayora, untung dia juga main ekspor kan, ada ekspornya kan. Walaupun yang gue sebutkan itu adalah perusahaan-perusahaan consumer goods dengan market cap besar ya, yang seharusnya nggak dibandingkan dengan Campina yang cuma 1 triliun. Tapi biasanya itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan consumer goods gitu loh. Dia untuk mengembangkan pendapatannya, dia melakukan ekspansi yang besar-besaran. Sedangkan CAMP tidak melakukan hal itu. Kita nggak melihat kan ekspansi yang memang benar-benar signifikan dari CAMP. Alhasil ya pendapatan di situ-situ aja. Udah begitu valuasinya mahal-mahal. Inilah alasan, salah satu alasan kenapa gue tidak membeli saham consumer goods. Jarang. Bukan nggak pernah ya. Gue pernah membeli Sido karena apa? Karena dia lagi turun. Kemudian kita bisa menerka nih dividennya. Nih, balik lagi ke poin 1.
Sido Muncul itu hampir selalu setiap tahun membagikan dividen payout ratio di atas 90%. Jadi kita bisa menentukan, oh ternyata dia di harga segini udah murah nih. Seperti itu guys. Nah untuk CAMP sudah valuasinya mahal, dia belum bisa ditebak, belum bisa diterka dividen payout rasionya itu nanti berapa. Itu yang perlu kita ketahui dari kondisi CAMP. Tapi ya, ini tidak menampik bahwa si CAMP sebagai sebuah perusahaan itu masih bisa dikatakan perusahaan yang sehat, yang bagus. Ya dia, sorry guys, nggak kayak perusahaan-perusahaan yang kita tahu lah dia ada kerugian kayak Garuda Indonesia, kayak Waskita. Enggak, CAMP bagus dan sehat gitu loh. Hanya 3 poin ini aja yang membuat gua nggak tertarik masuk CAMP, dan kayaknya ini video pertama gua membahas CAMP deh. Jadi kesimpulannya guys, kalau lu menemukan saham lain yang lebih menarik, masuk saham lain aja dulu. Ada nggak? Banyak guys yang sebut-sebutan kemarin tuh, banyak tuh yang menarik tuh yang gue udah buat videonya guys. Tinggal lu pilih-pilih aja. Jadi kalau lu menemukan saham-saham lain yang lebih menarik, masuk saham lain aja dulu. Jadi CAMP ini bukan prioritas. Nah, itu guys. Nah, besok apakah akan naik atau turun? Ya nggak tahu gitu. Cuman kan kita mengetahui bahwa kondisinya seperti ini. Kalau misalkan lu mau masuk, ya silahkan aja. Tapi lu perlu tahu bahwa CAMP kondisinya, kalau gue melihatnya 3 hal ini guys ya. Sehingga gue bisa menyimpulkan, bagi diri gue sendiri, CAMP ini ya bukan prioritas gue lah. Adapun kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio hampir 100% di harga sekarang kan lumayan sebenarnya. Nah, bisa jadi nanti dia tertahan di angka segini, ya nggak lebih turun dalam. Cuman kalau nanti RUPS dia membagikan dividen payout ratio yang kecil dan dividen yieldnya kecil, ya dia bisa lebih kecil lagi, bisa lebih roboh lagi gitu, mungkin gitu loh guys sahamnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.